Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini masak bareng Ontima bakal bagikan resep ikan acar kuning. Nah, untuk bahan dan caranya silahkan teman-teman tulis atau bisa cek di deskripsi untuk bahan-bahannya ya. Nah, ini aku sudah beli ikan ekor kuning. Aku belinya 5 ekor sekitar 10.000. Sudah dibersihkan insang dan bagian dalamnya agar lebih bersih ya. Kalau mau diperas dengan jeruk nipis agar tidak amis silahkan. Ini aku juga sudah peras dengan jeruk nipis ya, atau pakai lemon juga boleh. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang lebih besar karena kita akan mengolah selanjutnya. Nah, ini untuk ikannya sudah aku sayat 3 sayatan ya setiap bagiannya, agar nanti rasa asinnya lebih menyerap ke bagian ikan. Lakukan semua sayatan pada sisi ikan. Nah, untuk bumbunya aku hanya pakai garam dan air. Kita baluri ke seluruh ikan. Kalau mau ditambah dengan bubuk kunyit atau bawang putih juga silahkan, tapi garam saja ini sudah cukup ya. Kemudian kita goreng sampai matang. Kalau mau setengah matang juga silahkan, sesuka hati. Kalau mau sampai garing juga boleh. Nah, untuk bahan-bahannya ini ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, ada 2 ruas kunyit. Kalau mau pakai 1 ruas juga boleh, dan ada sejempol jahe, 3 buah kemiri, 1 cm laos, serai yang digeprek, setengah timun, daun salam, dan 1 buah wortel. Untuk bawang merahnya aku pakai yang ukuran besar ya teman-teman. Silahkan dipotong kecil-kecil terlebih dahulu agar nanti pada saat kita grinder lebih mudah hancur. Untuk bawang putihnya di sini aku juga potong kecil-kecil. Untuk kemirinya juga sama, mau aku potong kecil-kecil seperti di video. Kalau mau tidak dipotong dan blender teman-teman lebih besar juga tidak masalah. Nah, ini untuk jahenya juga kita potong, bahkan untuk kunyitnya juga dipotong. Untuk kunyit aku saranin dibakar terlebih dahulu ya teman-teman, agar bau langunya tidak ada atau hilang. Nah, ini untuk laosnya juga aku potong-potong. Tambahkan air sampai semua bahan kerendam. Aku skip minyak ya, karena memang mengurangi minyak. Kita grinder ke produk Meko. Yang mau samaan sama aku silahkan cek di deskripsi. Aku sudah taruh linknya di deskripsi. Nah, ini untuk wortelnya kita iris ukuran sedang, jangan terlalu tipis ya, agar nanti ada rasa crunchy-nya. Nah, kemudian untuk timunnya juga sama. Ini aku timunnya mau hilangin dari bagian dalam karena yang aku butuhin cuman bagian kulit atau luarnya saja. Nah, aku pakai potongan yang seperti di video, silakan teman-teman beli. Kalau tidak punya boleh pakai pisau biasa. Nah, ini agar cantik saja penampilannya. Ini wortel dan timunnya sudah selesai aku potong dengan pisau yang bergerigi tadi. Kemudian untuk bumbu yang sudah di grinder kita masukkan ke dalam teflon. Kalau teman-teman lagi tidak mengurangi minyak, silahkan ditambahkan minyak. Karena aku tidak pakai minyak, ini aku mau tambahin air sampai nanti airnya hilang atau asat sudah menghilang. Aku tambahin air lagi sampai 3 kali untuk menghilangkan bau langu di kunyitnya. Jangan lupa ditambahkan daun salam dan serai yang sudah digeprek. Nah, ini sudah 3 kali penyusutan air sampai benar-benar kunyitnya itu sudah matang dan tanak. Kemudian step yang keempat, tambahkan air untuk kuah. Kita masukkan setengah sendok makan garam. Aduk-aduk lagi sampai garamnya larut ke dalam air. Kemudian tambahkan 1,5 sendok makan gula. Kemudian tambahkan cuka
Aku pakai sekitar 1 sendok makan sudah cukup, tapi nanti dirasain aja ya, kalau memang kurang bisa teman-teman tambahkan. Kemudian masukkan wortelnya, kita akan masak wortel terlebih dahulu karena memang proses masaknya lebih lama daripada si timun. Kita aduk-aduk sebentar sampai airnya matang, kita baru masukkan timunnya. Jangan sampai lama agar timunnya tidak layu. Kita cukup aduk-aduk sebentar dan matikan kompornya. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Jangan lupa tadi ikan yang kita sudah goreng kita masukkan ke dalam piring saji. Kemudian tinggal ditaburi atau dimasukkan ke dalam ikannya. Nah, ini masakan ikan acar kuning kita sudah selesai. Bisa langsung dimakan dengan nasi panas. Terima kasih teman-teman, kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini Masak Bareng Ontima bakal bagikan resep ikan kakap merah goreng campur sambal kuah asam. Nah, ini aku langsung makan ya, karena memang rasanya sangat menggiurkan. Kita akan nikmati makanan ini, teman-teman coba di rumah dan langsung dimakan ya, campur dengan labu kukus dan selada kukus. Kalau mau dibikin mentah juga tidak masalah. Nah, ini aku beli kakap merah 4 ekor, harga 40.000 ya. Ini gak tahu berapa kilogram, hanya 4 ekor saja. Nah, untuk insang dan isi perut kakap merahnya sudah aku bersihkan. Kemudian silahkan disayat bagian kiri dan bagian kanan ikan kakap merahnya. Kalau teman-teman tidak nemu kakap merah atau tidak mendapatkan, bisa ganti dengan ikan mujair atau ikan nila atau ikan yang lainnya ya. Lakukan semua sayatan pada 4 ekor ikan kakap merah. Kemudian taburi 1 sendok makan garam dan setengah sendok makan lada bubuk. Kalau mau dicampur dengan bubuk kunyit silahkan, ditambah dengan ulekan bawang putih juga boleh. Itu variasi teman-teman, kebiasaan teman-teman kalau goreng ikan ya. Kalau mau diperas dengan jeruk nipis untuk menghilangkan bau amis juga boleh. Tapi ini karena ikannya segar jadi tidak aku tambahkan jeruk nipis atau lemon. Siapkan 4 siung bawang putih, 9 cabai rawit, 7 siung bawang merah, 3 cabai merah besar, 6 tomat, 1 buah jeruk nipis dan asam jawa. Untuk asam jawanya tidak kita pakai semua, kita hanya cukup pakai 1 sendok makan saja. Nah, untuk cabai merah yang ukuran besar atau cabai keritingnya kita pakai 3 saja. Kalau mau dibuang biji dalamnya juga boleh agar tidak terlalu pedas. Semua bahan kita potong. Tadi cabainya sudah aku potong kecil-kecil. Kemudian ini bawang merahnya kita satukan dengan cabainya ya dalam satu wadah. Kemudian bawang putihnya kita iris kecil-kecil. Kalau mau dicincang juga boleh, tapi tidak perlu dicincang ya sebenarnya, karena ini sudah cukup nanti pada saat kita ngulek. Nah, untuk cabainya aku potong jadi 2 bagian saja. Kalau mau dipotong kecil atau mau disayat sedikit saja juga boleh. Pastikan cabainya dipotong atau disayat ya, agar nanti tidak meletup pada saat digoreng. Untuk tomatnya silahkan dipotong kecil juga jadi 4 sampai 6 bagian. Ini aku pakai ukuran tomat yang kecil dan ada yang sedang ya. Nah, untuk tomat dan semua perbawangan dan percabaiannya mau aku kukus. Kalau aku sendiri bukan dikukus ya sebenarnya, tapi direbus dengan air. Kalau teman-teman biasa pakai sambal dengan digoreng pakai minyak juga boleh, tapi aku memang mengurangi minyak. Untuk jeruk nipisnya mau aku potong-potong jadi 5 ini ya. Jadi 2 terlebih dahulu, kemudian dipotong lagi jadi 5.
Dan pastikan semua biji jeruk nipis kita buang agar nanti sambalnya tidak pahit ya. Nah, ini sudah aku rebus semua perbawangan, tomat dan percabayannya. Kita ulek-ulek terlebih dahulu. Nah, itu ada air ya, jadi aku ikutkan memang air dari rebusannya. Kita ulek-ulek terus sampai memang dirasa bahan sambalnya atau struktur sambalnya sudah pas dengan keinginan kita. Nah, ini udah pas ya, aku tidak mau terlalu halus. Kalau mau halus bisa di blender aja agar lebih cepat. Nah, ini semua potongan jeruk nipisnya dari satu buah kita peras dan langsung masukkan ke dalam sambal yang sudah diulek. Nah, tadi kan ada sisa air rebusan cabai dan bawang, kita masukkan tuh 1 sendok makan asam jawa. Nah, ini aku masukkan ya. Asam jawanya kita masukkan, airnya ya, tidak perlu asam jawanya. Kita masukkan sekitar 5-6 sendok makan sayur. Tambahkan setengah sendok makan garam. Kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Kalau mau ditambah micin atau kaldu ayam juga boleh. Kita aduk-aduk agar garam dan gulanya hancur dan mengenai semua kuah sambalnya. Nah, ini kakap merahnya aku goreng pakai minyak ya, karena memang tidak punya air fryer. Kalau teman-teman punya air fryer dan mengurangi minyak, silahkan di air fryer aja ya. Nah, ini kita pindahkan ke piring dulu. 2 ekor sudah dimasak dan kita masukkan 2 ekor lainnya. Ikannya ini masih segar banget ya, pasti rasanya manis. Tidak perlu dipakai apa-apa, ini rasanya sudah gurih. Tapi kita tambahkan garam dan lada tadi makin lebih gurih. Nah, masakan kita udah selesai, langsung bisa dimakan dengan nasi hangat dan sayur yang sudah dikukus. Oke teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan share, dan kemudian di subscribe ya, karena setiap hari aku akan bagikan resep makanan yang ganti-ganti, teman-teman tidak akan bosan. Terima kasih teman-teman, kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini Masak Bareng Ontima bakal bagikan resep mihun ala cateringan. Nah, teman-teman yang biasa makan dapat bungkusan nasi pasti ada mihunnya ya, tidak semua pasti ada. Nah, ini aku akan bagikan resepnya kepada kalian semua untuk ditiru di rumah. Untuk bawang merahnya kita siapkan 5 siung bawang merah ukuran besar, 3-4 siung bawang putih ukuran besar. Kemudian ini ada 1 buah wortel, di bagian bawah juga ada ya. Kemudian untuk kubisnya aku hanya pakai sekitar 2000 saja. Langkah pertama, di sini mau aku pisahkan terlebih dahulu sayurannya, yaitu wortel, agar nanti pada saat kita potong lebih mudah ditemukan ya. Karena aku memang mempersiapkan bahan masakan itu di malam harinya, jadi pagi-pagi sudah siap diolah atau siap dimasak. Nah, ini wortelnya aku iris tipis sekitar setengah senti kurang ya, agar nanti pada saat dimasak lebih mudah matangnya, lebih cepat masaknya. Kemudian dipotong potongan korek api itu, jadi tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Untuk kubisnya kita potong kecil-kecil juga. Kalau mau diganti dengan sawi putih juga boleh, atau mau ditambah dengan sayur yang lain seperti jamur juga silahkan. Silahkan kreasikan untuk sayur mayurnya, ditambah yang lebih banyak juga oke. Bawang merahnya mau aku potong kecil terlebih dahulu karena kita akan minta bantuan alat ya untuk mencincang bawang merah dan bawang putihnya. Nah, nanti yang mau, aku sudah beli ini di toko online, silahkan teman-teman cari sendiri. Jadi kalau untuk bawang merah dan bawang putih, untuk mencincangnya aku pakai alat ini biar tidak lama-lama. Ada ukuran kecil dan ukuran besarnya. Nah, ini hasil cincangnya juga sangat rapi. Ini bikin makanan kita lebih beraroma bawangnya ya.
Bawang putihnya juga sama, kita potong kecil terlebih dahulu agar nanti lebih cepat dan pada saat kita tarik alatnya itu tidak terlalu membutuhkan tenaga. Nah, ini aku sudah rendam mihunnya selama sekitar 15 menit dengan air biasa. Kemudian tambahkan 2 sendok makan kecap Inggris. Nah, ini ada saus tiram. Aku pakai 2 sendok makan. Kemudian ada minyak wijen, kita juga pakai 2 sendok makan. Kemudian kita juga ada kecap ikan. Ini yang bikin masakan kita gurih dan aromanya sangat-sangat nikmat. Jangan di skip ya kalau kecap ikan ya. Nah, yang pertama tadi sebenarnya bukan kecap Inggris ya, tapi kecap manis. Kecap Inggrisnya aku pasang yang terakhir ini sekitar 2 sendok makan juga. Jadi semuanya itu 2 sendok makan. Ingat ya teman-teman, yang pertama yang aku bilang kecap Inggris tadi itu sebenarnya kecap manis. Aku salah penyebutan. Nah, ini silahkan semua bihunnya kita aduk-aduk dengan per kecap-kecapnya. Aduk sampai semua bumbu merata dan pastikan merata ya. Kemudian kita masukkan bawang merah, bawang putih cincangnya. Aku tidak pakai minyak, jadi langsung aku tambahkan sedikit air agar nanti airnya ini kita gunakan untuk memasak sayuran yang sudah kita potong. Nah, ini wortel dan kubisnya sudah aku cuci bersih, siap dimasukkan ke dalam panci yang ada bawang merah, bawang putih dan sedikit air agar nanti sayurannya lebih mudah masak. Kita aduk-aduk terlebih dahulu agar lebih mudah hancur. Ternyata aku ada potongan wortel yang belum dipotong ya, tapi gak masalah, itu nanti pasti akan masak. Kemudian aku juga tambahkan 1 butir telur agar nanti rasa mihunnya lebih gurih, apalagi ditambah 2-3 ya, itu lebih nikmat. Nah, untuk mihunnya aku lupa tadi bilang kalau bihunnya aku pakai 2 helai itu ya. Jadi 1 bungkus aku beli yang isi 4, tapi aku pakai 2 saja. Nah, kalau dirasa sayurannya sudah hampir masak, silahkan masukkan bihunnya, baru kita aduk-aduk lagi sampai merata. Aku tidak tambahkan garam lagi, tidak tambahkan gula lagi, karena di bihunnya ini sudah sangat gurih. Asinnya pas, gurihnya pas, manisnya pas dengan perkecap-kecapan tadi, jadi sudah cukup ya. Nanti teman-teman bisa koreksi rasa, kalau memang kurang bisa tambahkan garam, gula, ataupun micin. Nah, makanan kita, bihun kita ala catering sudah siap. Terima kasih teman-teman, kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.